Jadi kita lanjut ke materi ya. Jadi teman-teman di sini kalau sudah explore sebelumnya terkait mobile programming ya, sebenarnya nggak cuma Java aja. Banyak sih penerapan mobile programming yang nanti kita bisa manfaatkan dari sini ya. Contohnya kalau kita bermain di multiplatform ya, kayak kita bisa di iOS maupun di Android. Dulu kita mengenal dulu banget ya, beberapa tahun yang lalu itu ada istilah namanya PhoneGap. PhoneGap itu natif juga. Terus ada juga istilah yang baru-baru ini booming sekitar 2018 kalau nggak salah, itu baru di-create namanya Flutter. Flutter ya, itu benar-benar dia di-develop oleh Google itu sendiri. Jadi secara update dia akan lebih update daripada kita menggunakan yang namanya React Native ya. Terus beberapa ada lagi sih, mungkin yang sering kita jumpai adalah React, kemudian Flutter ya kan. Terus kalau di sisi iOS sendiri, selain Android ya kita bisa menggunakan yang namanya Xcode. Nah, cuman karena kita pakai pemrograman aplikasi Java ya, jadi kita nanti menggunakan bahasa pemrograman Java untuk code Android-nya. Nanti yang kita spesifikkan untuk develop adalah Android dengan menggunakan Java. Karena di Android itu ada dua ya, kita bisa menggunakan Java yang pertama ya. Terus yang kedua kita juga bisa menggunakan namanya Kotlin. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai untuk code dan pengenalan terkait coding nanti tutorialnya, kita pelajari terlebih dahulu apa sih Android itu ya, dan di dalamnya terdapat apa aja. Oke, saya mulai. Jadi Android itu apa? Jadi Android ini kalau teman-teman tahu dia merupakan OS ya, atau operating system, dikembangkan oleh Google. Nah, sebenarnya pengembang Android pertama itu bukan Google. Google hanya membelinya. Cuman karena yang membeli adalah Google dan lingkungan Google itu seluas sekarang, maka jadi booming tuh namanya Android. Jadi Android ini dia perangkat OS yang biasanya digunakan untuk berbagai macam perangkat ya, kayak smartphone kayak yang punya teman-teman itu, terus Google Glass, ada smartwatch, smart TV maupun smart car. Nah, banyak beberapa yang aplikasi yang dikembangkan kayak di smart TV itu ada beberapa yang based on Android ya, ada beberapa yang dia custom sendiri, kayak Samsung itu punya OS custom sendiri namanya Tizen, tapi tetap dia pengembangan dari Android. Terus kemudian tapi dari segi pengembangannya sudah agak jauh ya, jadi sudah beberapa komponen ada yang diubah kayak Tizen itu ya. Terus di Huawei itu dia juga mengembangkan sendiri OS sendiri, cuman core-nya dulu adalah mirip-mirip Android ya, namanya Harmony OS. Okay. Nah, itu ya, khusus di smartphone, semuanya hampir sekarang yang smartphone beredar itu rata-rata dikuasai oleh pasar Android. Oke, saya lanjutkan. Nah, Android itu sebenarnya apa sih? Nah, tadi kan saya sebutkan dia OS ya. Jadi dia merupakan platform untuk nempelnya software atau bisa kita katakan sebagai operating system. Kemudian untuk dasarnya atau layer paling bawah dia merupakan kernel Linux. Jadi based on kernel Linux ya. Kemudian baru bukan ditemukan ya, Android itu istilahnya dikembangkan awal itu tahun 2003. Jadi di sebuah lokasi di bagian California sana, namanya Palo Alto. Terus Google, nah ini yang saya jelaskan tadi, Google itu sebenarnya tidak mengembangkan, cuman melanjutkan pengembangan dan membelinya itu di Agustus 2005, itu sekitar 50 juta US dollar. Tinggal dikalikan aja 15.000 berapa. Itu ya. Sampai sekarang berkembang sedemikian rupa. Oke, saya lanjutkan. Nah, pembuat Android itu siapa? Jadi orang yang pertama mencetusnya namanya Andy Rubin ya, dibantu oleh teman-temannya kayak ada Rich Miner, Nick Sears sama Chris White. Cuman siapa sih penggagas pertama, yaitu Andy Rubin ini. Kayak semacam Andy Rubin ini kayak Mark Zuckerberg-nya di Facebook. Tapi dia
Andy Rubinnya di Android. Itu baru setelah itu dia dibeli oleh Google. Ini orang-orang yang dia mengembangkan Android di awal tahun 2003, Agustus 2003 ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus di Android itu kayak ada istilahnya OH atau Open Handset Alliance. Open Handset Alliance ini apa? Dia merupakan ini salah satu konsorsium atau semacam perkumpulan dari beberapa perusahaan atau company yang dia memiliki hak akses atau memiliki hak terhadap operating system Android. Jadi mereka ini diizinkan untuk menggunakan source code Android dan mengembangkan aplikasi yang terkait Android. Nah, kenapa Nokia ini dia bukan merupakan bagian dari Android Mobile ya? Karena di awal pertama berdiri Nokia itu kan dia punya OS sendiri namanya Symbian. Jadi alasannya Nokia itu dia itu terlalu percaya diri dulu dengan Symbiannya ya, bahwa saya itu sudah menguasai pasar dengan Symbiannya. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu orang itu lebih percaya Android. Salah satu yang beruntung berani merangkul Android pertama kali adalah Samsung. Dia meluncurkan produk yang namanya Samsung Galaxy ya. Sampai sekarang masih terkenal. Dulu namanya paling booming awal itu adalah penjualan di Indonesia itu Galaxy Mini. OS-nya itu masih Froyo, Frozen Yogurt. Frozen Yogurt itu sih. Nah, itu salah satu awal itu boomingnya Samsung. Ya, Samsung. Dia yang menggagas pertama tanpa keypad. Bukan smartphone sih, handphone tanpa keypad. Sampai sekarang istilahnya karena semuanya sudah bisa dilakukan dalam itu, maka namanya smartphone atau perangkat pintar, handphone pintar ya. Tuh, jadi Nokia itu akhirnya terlalu percaya diri, dia nggak gabung sama UH. Maka dari itu dia trennya sekarang turun tuh, malah mau merangkul Android kan, sekarang malah pakai yang Android kan. Oke, saya lanjutkan. Siapa saja sih yang tergabung dalam OH? OH itu terdiri dari 5 tipe perusahaan. Yang pertama operator mobile, kemudian semiconductor company atau perusahaan yang bergerak di semiconductor kayak prosesor, VGA, terus kemudian pokoknya komponen-komponen hardware yang ada di dalam smartphone. Kemudian ada handset manufaktur. Handset manufaktur ini biasanya yang terkait pengembangan smartphone-nya, bukan komponen di dalamnya. Kalau semikonduktor itu yang mengembangkan komponen di dalamnya. Terus ada software company, ini perusahaan-perusahaan yang dia mensupport software ke Android. Terus ada juga commercial company. Commercial company ini perusahaan umum ya, yang dia juga bekerja sama dengan Android. Di mobile operator kita ada punya Vodafone, ada Telefonica, Sprint, kemudian Docomo Jepang ya kalau nggak salah ya. Terus Bouygues, China Mobile, China Unicom dan sebagainya. T-Mobile juga termasuk. Nah, sedangkan di Indonesia, kita masih beli license dari mereka ini, beberapa mobile operator yang terdaftar di OH. Kayak Indosat, Telkomsel, pokoknya yang ada di Indonesia itu masih semacam dia reseller lah ya, reseller. Jadi orang-orang yang tetap di dalamnya mobile operator ya perusahaan-perusahaan ini gitu. Terus semikonduktor teman-teman tahu lah ya, semikonduktor ini hampir semuanya paham di laptop, PC itu ada semuanya. Nah, kayak Intel, kemudian ada Nvidia, ada Renesas, MIPS, Atheros. Intel teman-teman tahu ya, dia bergerak di bidang prosesor. Kemudian Nvidia di VGA, ya, VGA. Kemudian Qualcomm tuh. Terus di handset manufaktur ada banyak tuh. Dulu ada istilahnya Sony Ericsson, sekarang ada sendiri Sony sendiri, Ericsson sendiri. Ada HTC, ya kan? Ada Samsung, teman-teman sudah jelas, Motorola, Toshiba, ZTE, ya kan? Acer, LG, Asus, Huawei dan sebagainya. Tapi sekarang Huawei udah keluar ya, kalau nggak salah dari Android, dia punya sendiri namanya Harmony OS. Terus ada software company, ada Google, IP, Skypop, Omron, Nuance, Myriad dan sebagainya. Kemudian di sisi commercialization company ada Teleka, TET, Sasken, Noser dan sebagainya. Nah, semua ini mereka tergabung dalam OH. OH ini yang dia menaungi license terkait operating system Android. Oke, saya lanjutkan.
Android itu banyak ya versi ya. Jadi biasanya dia urut ya secara abjad A, B, C, D, E ya kan. Ada cupcake, kemudian di 1.5, 1.6 ini ada donat, kemudian eclair, terus frozen yogurt, Android 2.2 itu Froyo ya. Terus gingerbread, nah saya pertama kali pegang itu Froyo, eclair belum pernah pegang. Terus ada honeycomb, honeycomb ini awal-awal munculnya smart tablet ya, jadi tablet ya OS-nya honeycomb, cuman jarang yang pakai honeycomb, dia lebih ke arah ini ya, termasuk singkat honeycomb itu versi 3 itu, ke arah tablet. Kemudian ada ICS atau ice cream sandwich, ada jelly bean, KitKat, lollipop, marshmallow, nougat, kemudian itu Oreo. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa Android? Nah, ini Android ya. Kenapa Android? Satu, dia secara source code open, terus full support oleh Google ya. Jadi hampir semua aplikasi Google itu ada. Kalau teman-teman pertama beli HP ya, paling nggak ada Google Maps, ada Google Chrome, ya kan? Pasti ada tuh. Terus secara perkembangan itu paling cepat itu Android sekarang. Walaupun iOS ini tetap kejar-kejaran, tapi secara pengguna itu iOS masih segmented ya, karena dari sisi price-nya lumayan tuh. Terus tapi kalau Android dari versi paling bawah sampai paling atas ada lah ya. Android juga mendukung berbagai macam perangkat ya. Terus jumlah aplikasinya paling banyak di berbagai OS. Terus mendukung Global Partnership Program ya. Jadi pengembangannya lebih mudah dengan adanya Global Partnership Program. Nah, setelah Global Partnership Program ada istilahnya Open Marketplace. Nah, di Android itu Open Marketplace ya. Jadi kita bisa dengan mudah upload dengan price yang nggak lumayan mahal, dengan price yang murah ya. Itu kita bisa upload aplikasi bikinan sendiri. Kalau nggak salah sekitar $25. Kita sudah dapat akun Google Play Console ya. Teman-teman kalau nanti ingin bikin aplikasi kemudian diupload di Play Store itu ada semacam masa tenggangnya ya. Ya, ada semacam masa tenggangnya. Masa tenggang setelah upload nanti ada dicek dari Google, ada proses testingnya ya kan. Nah, itu mungkin sekitar 2-7 hari ya kalau upload pertama. Cuman kalau kita pertama mau cek mau pengen upload, kita harus beli akun Google Play Console. Ya, bentar nanti. Ada akun Google Play Console itu harganya $25. Nanti teman-teman biasanya pakai akun Gmail-nya masing-masing, nanti otomatis bisa langsung beli. Kalau nggak salah bayarnya mudah kok. Sekarang kan banyak tuh beberapa produk bank yang bisa kita fungsikan sebagai kartu kredit ya. Jadi kita nggak perlu kartu kredit untuk proses pembeliannya. Jadi sekarang ada Genius, ada Bank Jago. Nah itu memudahkan bagi teman-teman yang nggak pengen punya kartu kredit ya, nggak pengen punya tanggungan tapi pengen istilahnya belanja online di luar, atau kita sekedar beli template atau akun Google Play bisa. Nah terus Android ini juga secara dukungan developer banyak ya daripada iOS. Teman-teman nanti kalau ada error di Flutter atau di Java Android, Kotlin dan sebagainya, itu kalau dicek atau dipenelusuri di Google itu lebih banyak daripada kita melakukan debug atau ngecek browsing semacam ketika ada error di iOS. Terus yang terakhir yang paling mudah adalah Android ini gratis. Satu hal kenapa iOS smartphone kayak iPhone dan sebagainya mahal, karena mereka tidak membebaskan untuk license OS-nya. License OS-nya secara iOS masih berbayar, jadi itu mahal. Oke, itu kenapa alasan kita menggunakan Android ya. Next, kenapa Android app? Jelas ya, ribuan aplikasi baru itu setiap hari ada, kemudian memudahkan keperluan pengguna juga, sama mudah diakses di Google Play Store. Oke. Nah, teman-teman nanti kalau pengen, saya pengen bikin aplikasi nih, tapi yang bisa tak monetize, nah nanti silahkan nih cari-cari aja yang aplikasi yang pas ketika momennya ya. Contoh kalau teman-teman nanti cek ya, ada mungkin di momen-momen puasa itu bikin aplikasi doa-doa itu cepet tuh. Nah, apalagi kalau kemasannya lebih menarik tuh.
Itu kemudian dipasangi iklan tuh sudah bisa monetize. Itu nih teman-teman, itu cara-caranya ya. Jadi bikin aplikasi Android itu nggak perlu yang langsung sulit, enggak. Yang penting yang bisa bermanfaat aja dan user itu nyaman makainya. Gitu. Nyaman makainya. Oke, saya next kan. Nah ini kita terkait Java teknologi. Sebenarnya hubungannya Java dengan Android itu apa sih? Nah, ini kita masuk dulu ke tipe-tipe yang ada di Java. Jadi di Java Family ya, itu ada istilahnya, ada 3 macam komponen ya. Yang pertama Java Standard Edition atau Java SE. Java SE ini yang kita pelajari di pengembangan aplikasi desktop. Kayak kita pakai NetBeans itu kan kemarin pakai Java SE ya, biasanya untuk desktop sama client server application. Kemudian yang kedua itu ada Java Enterprise Edition atau EE, ini biasanya digunakan untuk company atau perusahaan. Biasanya lebih ke arah Java yang bersifat EE ini yang dia mengembangkan web-based application. Nah, biasanya Java yang mengembangkan web application ini secara license mahal ini. Kita biasanya built-in langganannya atau license-nya itu di dalamnya, kalau database-nya biasanya Oracle, ya kan? Terus untuk aplikasi development-nya nggak pakai NetBeans ya, jadi pakai dulu berbayar itu namanya MyEclipse, itu berbayar. Kemudian web servernya nggak kayak kita ketika belajar basis data yang biasanya pakai Apache ataupun like HTTPD dan sebagainya, nggak itu, atau Tomcat nggak. Mereka punya sendiri namanya WebLogic ya. WebLogic itu adalah salah satu web server punyanya Java. Jadi kita di sana itu kalau kita memasang web bukan copy paste kayak teman-teman belajar web itu enggak, tapi kita melakukannya dengan install aplikasi web. Jadi kalau desktop kan ada jar tuh, tapi kalau di web, Java di web itu ada nama .war, WAR gitu. Nah itu Java EE. Terus kemudian ada Java ME atau Micro Edition. Micro Edition ini dia merupakan Java yang dikhususkan untuk handheld application. Kayak Palm, ya, kayak Palm, kemudian handphone dan smartphone yang ada saat ini. Dulu teman-teman yakin ya, pernah nggak pegang handphone? Oke, itu jadi ada 3 ya, ada Java Standard Edition, Enterprise Edition untuk web, Micro Edition untuk mobile. Oke, nah kenapa Android pakai Java ya? Karena Java ini hampir semua di kurikulum programming itu ada Java. Makanya banyak programmer yang menguasai bahasa pemrograman Java. Di ITAT ada Java, saya kuliah di ITS ada Java juga. Kemudian kita pernah seminar Java juga, ya kan. Saya kerja di perusahaan tambang Java juga. Jadi banyak ya. Jadi hampir semua programmer itu menguasai bahasa pemrograman Java karena dia sifatnya kompleks tapi luas dan dinamis Java itu. Jadi di semua platform bisa. Nah, Java juga punya platform Java ME yang khusus menangani mobile, yaitu Micro Edition Java ME. Kemudian Java enaknya dia bisa berjalan di VM atau virtual machine. Jadi kalau kita mau pakai running Android virtual device-nya itu kan pakai VM ya atau virtual machine. Nah, Java itu support untuk itu. Nah, terus kemudian jadi memiliki dukungan open source yang besar di Java itu. Yang Java itu dia secara open source dukungannya banyak tuh. Jadi kita kalau mau belajar nggak kesulitan. Nah, terus dari segi Android software architecture ya ada banyak tuh komponen-komponen yang mendukung Android software architecture. Ada Linux kernel, kemudian libraries, Android runtime, kemudian di Android runtime ini ada 2 komponen lagi, namanya core libraries sama DVM atau Dalvik Virtual Machine ya. Terus ada di bagian application layer sama application framework. Jadi setelah Android runtime itu ada application layer sama application framework. Oke, nah ini kecil-kecilan ya, saya lanjutkan aja. Jadi di bagian application ini ada home, kontak, phone, dan sebagainya. Jadi bawaan Android kan biasanya ada home, tema yang terkait home ya, ada kontak, ada phone, dan browser, itu bawaan utama, dan itu pasti ada. Kemudian lanjut ke bagian application framework, itu ada activity manager, nanti minggu depan kita belajar activity manager. Kemudian ada window manager, ada content provider, sampai notification manager.
Jadi kalau sudah masuk application framework, ini biasanya kita dikasih akses untuk melihat aplikasi secara agak dalam. Tuh. Terus di libraries ini adalah komponen-komponen yang dia support terhadap application framework. Kayak Service Manager ini biasanya digunakan untuk membuat tampilan kayak Windows. Ada OpenGL untuk grafisnya, ada FreeType, ada WebKit, dan sebagainya. Terus saya lanjutkan, ada juga di bagian application framework itu ada Android Runtime, ada Core Libraries sama DVM atau Dalvik Virtual Machine. Baru di bawahnya itu didukung oleh layer yang namanya Linux kernel. Di Linux kernel ada display driver, kamera, ya kan. Jadi untuk memanggil fungsi-fungsi dasar yang ada dalam smartphone. Kayak kita manggil kamera, kemudian manggil memori, kemudian power management, audio driver, keypad driver, wifi driver, dan sebagainya. Itu yang ada pada Linux kernel. Oke, ini yang Linux kernel ya. Kalau kita pelajari lebih dalam, ada device driver. Jadi device driver ini biasanya kalau di OS Android kita agar lebih mudah mengenali driver, bisa langsung running, itu pakai namanya device driver. Kemudian ada memory management. Ya, memory management. Kemudian ada proses management. Kemudian baru ada namanya istilahnya networking. Oke, kita lanjutkan di komponen libraries ya. Di libraries itu ada namanya ya, kalau kita di bahasa pemrograman apapun itu biasanya nggak jauh-jauh dari C atau C++ libraries. Baik teman-teman nanti belajar di bahasa pemrograman maupun ketika teman-teman menggunakan komponen hardware ya, kayak Arduino, kemudian Pandaboard, kemudian ada Raspberry, itu semuanya pasti ada C atau C++ libraries. Karena apa? Karena dia merupakan bahasa yang paling tua dan bahasa tertua ya, bahasa yang cukup tua ya. Jadi hampir semuanya dan general juga. Jadi semuanya itu support langsung ke C atau C++ libraries itu ya. Core-nya itu di situ. Java pun core-nya juga C atau C++ libraries. Itu. Terus ada interface struk Java. Interface ini buat tampilannya ya. Kemudian Service Manager, ini kalau kita pengen UI atau user interface terkait Windows, kita bisa manfaatkan namanya Service Manager. Kemudian kita menggunakan 2 dimensi dan 3 dimensi grafik. Kemudian ada Media Code, SQLite, maupun Browser Engine. Nah, itu komponen library yang support terhadap Android. Saya lanjutkan. Jadi ada Android Runtime next-nya. Di Android Runtime-nya ada 2, Core Libraries sama DVM atau Dalvik Virtual Machine. Di Core Libraries itu ada Java 5 Standard Edition ya. Terus kemudian kayak di dalamnya ada collection, input, output. Kemudian di Core Libraries ini dia menyediakan hampir semua fungsional yang ada di Core Libraries. Dan semuanya disupport di dalam bentuk Java. Nah, selain Core Libraries, itu di Android Runtime ada DVM juga, atau Dalvik Virtual Machine. Isinya adalah DEX file-nya, kemudian limited memory sama baterai power di DVM. Nah, semuanya tergabung namanya Android Runtime. Oke, kemudian selain Android Runtime, itu ada Application Framework. Application Framework ini menyediakan apa aja. Di Application Framework ini ada namanya API Interface. Jadi kalau teman-teman mau mengkoneksikan aplikasinya dengan yang lain, dengan aplikasi lain, kita bisa menggunakan API Interface. Di dalamnya, selain API Interface, itu ada berbagai macam, kayak yang lain ya, kayak Activity Manager, kemudian ada beberapa aplikasi yang dia benar-benar ditulis dengan menggunakan Java language ya. Kemudian ada API, standar API sendiri ya, kayak data structure, utilities, kemudian file access, network access ya, grafik dan sebagainya. Nah, cuman teman-teman nanti untuk minggu depan kita akan lebih memperdalam terkait Activity Manager. Nah, di Activity Manager ini teman-teman mungkin nanti kita akan mempelajari standar ya, standar. Jadi kita create form, benar-benar awal create form di Java itu seperti apa.
Terus setelah itu baru kita belajar intent. Intent ini gimana sih kita mengkoneksikan activity yang kita buat dengan internal maupun external application yang ada di Android ya. Kayak kita mau manggil kontak, mau manggil SMS, mau manggil email, kemudian kita bisa langsung connect ke browser, itu nanti kita bisa lakukan dengan activity manager sama intent. Oke, minggu depan kita akan bahas terkait activity manager. Minggu depannya baru kita akan membahas terkait intent. Nanti yang mungkin teman-teman bisa setelah bikin intent itu mungkin bisa bikin aplikasi Android sederhana itu seperti apa. Nah, terus, ini zaman dulu ya. Dulu itu sebelum ada Android Studio itu ada yang ringan sekali namanya Eclipse IDE. Jadi dulu Android itu didevelop di Eclipse ya sebelum ada Android Studio. Tapi di Eclipse itu istilahnya cuman IDE aja. Kita harus menambahkan untuk Android, kita perlu menambahkan Android SDK, terus Android mobile device maupun Android emulator. Nah, tapi sekarang semuanya sudah digantikan di Android Studio dan semuanya sudah ada di situ, makanya berat. Oke, terus di pengembangan Android ya, teman-teman di bagian pengembangan Android itu ada beberapa komponen. Kayak yang paling sering digunakan itu nanti teman-teman pasti nggak akan jauh-jauh dari Android Manifest. Jadi Android Manifest ini menentukan list activity yang teman-teman pakai nanti di situ. Kemudian yang start activity, main activity-nya yang mana, itu yang menentukan adalah Android Manifest. Terus package atau komponen apa yang akan kita pakai, kayak kita mau manfaatkan pemanggilan function internet, function keyboard, dan sebagainya, itu semuanya dituliskan di Android Manifest. Kemudian ada resource XML. Resource XML ini fungsinya buat apa? Jadi kalau teman-teman bikin web, itu kira-kira tampilannya dibikin dalam apa? Jadi kalau web itu kita mengenal istilah HTML, tapi kalau di di Android, kita mengenal istilah XML. XML ini secara tekstur sebenarnya konteks ya mirip-mirip HTML sih, cuman ada beberapa perbedaan. Nah, XML ini nanti dikhususkan untuk membuat tampilan yang ada dalam Android ya. Kemudian setelah itu di dalamnya ada Java Source, Generated Class, sama Android Libraries. Di Generated Class nanti teman-teman ada Java Compiler, text file, sama Dalvik Virtual Machine. Itu yang komponen-komponen yang menyusun ketika kita mengembangkan suatu aplikasi berbasis Android. Nah, ini contohnya kalau ini adalah salah satu contoh Android emulator, ya kan? Terus ini apa ini? Ya, ini kontrol emulatornya. Tuh. Oke. Tuh. Jadi tapi sekarang semuanya udah dijadikan satu kombinasi di Android Studio. Nah, ini yang kita pelajari minggu depan adalah activity sama views. Setelah itu next minggu depannya lagi kita belajar intent, setelah itu baru dilanjutkan process server, service maupun content provider. Nah, itu nanti yang kita pelajari. Nah, ini contoh-contoh user interface yang ada di Android, nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya. Dulu bisa bikin sendiri, nanti kita next-nya gimana sih bikin aplikasi Android sederhana dulu, biar teman-teman familiar dulu dengan aplikasi Android. Nah, ini contoh komponen. Kalau ini namanya button ya, teman-teman biasanya di Java kan ada istilah button sama G-button. Kalau di Android dikasih nama button. Kemudian text view ini kalau di Java lebih teman-teman mengenalnya dengan istilah label. Checkbox, kemudian ada select. Nah, kalau inputan di Android itu namanya edit text. Oke. Nah, ini contoh-contoh intent. Intent itu adalah ketika kita pengen berpindah activity, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya intent. Nah, ini 2 minggu lagi lah kita belajar intent. Ya. Nah, ini contoh broadcast receiver. Broadcast receiver itu ketika kita ingin mendapatkan respon apabila ada yang salah terhadap sistem. Contohnya ada baterai low, kemudian screen has turned off, picture was captured. Ini merupakan salah satu komponen yang ada dalam broadcast receiver. Nah, ada service itu kita memanfaatkan fungsi internal maupun eksternal yang ada dalam Android. Contohnya music player itu kita butuh fungsi internal untuk soundnya, kemudian kita contoh mau panggil fungsi eksternal, contoh kalau kita mau bikin aplikasi yang untuk membahas Twitter ya, teman-teman kan dulu kalau pernah
pakai Twitter. Twitter itu kan dia semacam sosial media ya, cuman ada beberapa developer Android maupun iOS yang dia mendevelop desktop maupun app mobile khusus untuk Android maupun iOS. Jadi untuk retweet itu bukan pakai Twitter, kayak dulu teman-teman pernah pakai yang namanya TweetDeck, ya kan? TweetDeck, kemudian ada banyak dulu. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Terus next-nya ada content provider. Content provider itu ada beberapa contoh ya. Content provider kayak kita untuk manage user contact, kemudian manage database yang ada di lokal kayak SQLite. Nah, ini kita bisa memanfaatkan yang namanya content provider. Nah, nanti mungkin kalau nututin ya kita akan belajar koneksi dengan database. Kalau lokal mungkin kita pakai SQLite. Kalau cloud-nya mungkin kita tetap pakai MySQL, cuman pemanggilannya menggunakan API gitu, atau RESTful atau REST API ya. Itu content provider. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ini merupakan multiple screen ya. Multiple screen itu kalau teman-teman di web kan mengenal istilah persen sama pixel ya. Tapi kalau di Android itu ada banyak, ada DP, ada MDP, ada HDPI, ada XHDPI. Nah, ini nanti mungkin digunakan sebagai satuan untuk layouting dalam Android. Cuman ini nanti ada materi sendiri untuk membahas ini terkait layout. Oke, itu kira-kira komponen Android yang bisa saya jelaskan